真丢人啊！练把剑都这么费劲。这都……我还配和我们争无极剑种？力气小的和蚂蚁一样。我劈死你！胡说八道！我砍死你！看剑一剑圣，一剑圣复活啦 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimin ada sebuah pantun nih guys yang cukup bagus. Oke, mari Mimin mulai aja nih. Hendak pergi beli kelapa, hujan lebat basalah kemeja. Selasa pagi aku menyapa kepada semua penonton Kobe Movie di mana aja. Anjay, boleh-boleh kan? Mantap, bisa kalian pakai juga di pantun ini. Nah, hari ini kita semua bakal masuk ke part 99 Lin Chishuanian, episode 101-nya. Di part hari ini juga kita semua bakal melihat ada praktisi sombong dan jahat yang memalak sebuah ayah dan anak. Nah, di sini bakal ada ribuan pedang yang sangat bagus, membuat Suyang tidak ada pilihan selain mencoba mengendalikannya guys. Jadi Suyang mencapai ke dunia yang penuh akan pedang nih. Berarti musuhnya juga menggunakan pedang semua. Mantap. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat akhirnya Suyang bertemu dengan ketua sekte Peimang yang jahatnya itu bukan main. Menjebak para praktisi dengan janji palsu buat dia ambil tubuhnya guys. Wah, ini sungguh keji. Sama si Suyang itu mudah sekali. Mereka semua menyerang dihentikan dengan satu jentikan jari. Dan tuar. Sang ketua sekte Peimang yang bernama Wuxiang itu dengan mudah dia jadikan abu guys. Barulah kota di sana menjadi damai dan si Kang Shun itu bertobat dari menipu orang. Walaupun gak tobat sepenuhnya sih, tetapi setidaknya tidak separah dulu ya. Kira-kira habis ini Suyang kita mau kemana ya guys? So langsung saja kita masuk ke intro ya. Hehehe. 楚楚姑娘真的变了。 Sementara itu di kolam pedang Villa Jiang ada seorang pria yang tidak lain adalah ketua sekte dari sekte Yijian yang bernama Jiang Mei. Dia sedang berusaha menyempurnakan pedang-pedang di sana dengan batu bara yang sudah disiapkan. Ternyata ada orang di balik sang ketua sekte yang memerintahkan dirinya guys. Murid dari menara pedang Wuji namanya adalah Shepa. Nah, Shepa ini sombongnya bukan main. Dia mengatai Jiang Mei yang katanya terkenal sebagai ahli pedang terhebat di wilayah 8 meridian mereka, tetapi dalam menyempurnakan pedang seperti ini aja, itu sudah kesulitan. Sungguh memalukan katanya. 真丢人啊！练把剑都这么费劲，还是咱们山海八脉最强的主。 Selain mereka berdua, di sana juga ada anaknya Jiang Mei yang bernama Jiang Yu. Shepa semakin lama semakin banyak bertingkah. Bahkan makanan dan piring pun dia buang sesuka hati. Pedang-pedang yang sudah dibuat dia hancurkan tanpa belas kasihan guys. Orang ini sangat sombong bukan main. 这瓜子也这么难吃啊！ Dia sengaja menggunakan pecahan-pecahan pedang yang dia buat tadi untuk melukai si Jiang Yu. Sementara sang ayah yang masih terus mencoba memperbaiki pedang di sana. Tetapi tampaknya usahanya itu gagal karena terjadi ledakan yang cukup besar. Sang ayah yang mencoba kedua kali tetap saja gagal guys, sampai terluka parah. Anaknya meminta untuk berhenti saja, karena meridian ayahnya sudah rusak, gak bakal bisa menyempurnakannya lagi. Tetapi Shepa masih terus bertingkah nih, malah makin parah pula. Dia menghancurkan semua pedang di sana dan menghina-hina hasil buatan pedangnya Jiang Mei.
Pedang di sini itu jelek semua. Sungguh mengecewakan. Bahkan ketua sekte Jiangnya sekalipun tidak berguna katanya guys. Wadidaw. Tetapi Shepa menawarkan satu kesempatan bagus. Asalkan anaknya Jiang Yi mau menikahi dirinya, maka dia bisa memberikan tempat tinggal yang layak dan ditolong oleh Raja Pedang mereka. Tentu Jiang Yi menolak. Shepa memperingatkan jikalau dalam 10 hari dia tidak bisa memperbaiki pedang yang sudah ditentukan, maka si Jiang Mei mungkin tidak bisa mengikuti konferensi pembuatan pedang. Dan tentu nyawanya Jiang Mei alias ketua sekte Jiang ini bakal terancam nih. Waduh, gimana ini guys? 参加不了铸剑大。江庄主，还有10天。 Sementara itu di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, terbukalah sebuah portal kuning yang sangat besar. Yang tidak lain itu adalah portalnya bosnya kita guys. Mereka ternyata sampai ke wilayah makam pedang Wuji. Tempat ini sama dengan tempatnya sekte Jiang, yaitu 8 Meridian Shanghai. Pasti bakalan ketemu nih. Sesedang asik berjalan, di tengah-tengah mereka mendengar ada pertempuran besar-besaran. Karena penasaran, maka Sanyang lah yang pergi untuk mengecek. Sementara Suyang terus berjalan. Sesuai dengan nama tempatnya, makam pedang guys. Di tengah jalan penuh akan patung dari praktisi Raja Pedang, disertai di tanah juga, tertancap banyak sekali pedang. Yaya melihat salah satu patung di sana, dia mengenalnya guys. Patung itu merupakan penguasa wilayah Shanghai 8 Meridian yang bernama Yi Qianqiu atau Yi Qiansheng. Katanya Qianqiu ini bisa menyatu dengan pedangnya sendiri. Dan dialah yang paling dihormati guys. Tetapi aneh kenapa di depannya tidak ada pedang ya. Berbeda dengan patung-patung Raja Pedang lain, mereka memegang pedang semua. Tapi Qianqiu ini tidak memegang pedang sama sekali. Namun tiba-tiba terjadilah sebuah fenomena aneh, di mana pedang-pedang yang ada di tanah tadi berkumpul ke atas langit, membentuk angin topan yang sangat banyak. Setelah terkumpul, pedang-pedang itu jatuh dan tertanam lagi di atas tanah, tepat di hadapan Suyang. Seakan-akan pedang-pedang ini memberikan hormat di hadapan Suyang guys. Tentu itu membuat si Yaya penasaran. Metode pedang macam apa yang dilatih oleh leluhur Suyang dia coba. Sebenarnya Suyang tidak mengerti soal pedang. Selama ini dia memakai pedang dengan santai. Ya, namanya juga dewa penguasa guys. Memang beda daripada yang lain. Sementara itu di sisi lain, tepatnya dekat dengan pintu masuk makam pedang Wuji, sudah ada 2 kelompok yang sedang berselisih sampai menjatuhkan banyak korban jiwa. Yang baju merah itu dari sekte Wuji, sementara yang baju putih berasal dari sekte Yijian. Mereka berdebat soal kekurangan sektenya masing-masing. Bagi sekte Yijian, sekte Wuji itu cuma menggunakan pil buat memperkuat tubuh. Jadi cuma dengan pakai pil mereka baru bisa menggunakan pedang besar guys. Kuat di luar tetapi hatinya lemah. Sementara sekte Yijian dianggap lemah. Tiap hari berlatih sampai memuntahkan darah namun tiada hasil. Gak heran ketua sekte dan makhluk abadinya itu kabur semua. Waduh, malah asik hina sekte masing-masing nih. Saking kesalnya, akhirnya pertarungan pun kembali berlanjut. Bagi Sanyang, pertengkaran mereka ini sangat lucu. Udah kayak nonton pertarungan anak kecil guys. Pada akhirnya dia pun muncul di hadapan mereka semua dan meminta maaf sudah tertawa. Hanya saja pertengkaran kedua belah pihak ini sangat lucu bagi dia guys. Tentu mereka penasaran siapakah Sanyang ini. Karena di makam pedang Wuji, biasanya cuma master tingkat tinggi lah yang bisa masuk.
Dan kebetulan muka Sanyang itu sangat asing, tidak pernah kelihatan sama sekali. Para murid sekte Wuji yang tidak terima pun mencoba menyerang Sanyang. Namun semua itu sia-sia saja karena jelas Sanyang lebih kuat. Semuanya dilumpuhkan dengan waktu singkat. Itu membuat mereka semakin yakin kalau Sanyang bukanlah makhluk abadi dari wilayah 8 meridian mereka. Soalnya si Sanyang tidak menggunakan pedang sama sekali. Lantas gimana cara dia masuk ke wilayah ini yang dimana terisolasi dari dunia luar coba? Sanyang tidak mau menjawab. Dia lebih penasaran akan dewa pedang yang mereka sebutkan dalam pertengkaran tadi dan sebenarnya masalah apa yang terjadi di makam pedang Wuji ini. Sampai heboh banget gitu ya kan? 你们说的剑尊又是谁？这个所谓的无极剑种，该我问了。 Tetapi sepertinya kedua sekte yaitu Yijian dan Wuji sangat menjaga rahasia wilayah mereka. Apa yang menjadi rahasia makam pedang Wuji gak bakal mereka ceritakan kepada orang luar. Dengan bangganya mereka ngomong seperti itu guys. Tetapi sepertinya semua kebanggaan itu sirna ketika Suyang muncul. Dan muncullah Dewa Suyang di atas langit. Pedang-pedang yang ada di tanah dan di tangan para praktisi terbang ke arahnya Suyang. Dan sekarang Suyang mengendalikan ribuan pedang yang ada di sana. Wadidaw. Melihat kemampuan Suyang luar biasa, sampai menerbangkan puluhan ribu pedang di belakangnya, mereka mengira kalau Suyang adalah Yi Qiansheng, sang dewa pedang yang terkenal di wilayah mereka. Saking bangganya, semuanya memberikan hormat kepada Suyang. Mengira kalau dewa pedang yang mereka junjung tinggi selama ini itu sudah terbangkitkan. Nah, kalian mesti ingat patung yang tadi Suyang lihat itulah si Yi Qiansheng guys. Dan alasan kenapa di patung itu Yi Qiansheng tidak memegang pedang karena dia bisa seperti si Suyang, yaitu mengendalikan ribuan pedang nih. Namun untuk kekuatan tentu Dewa Suyang lebih kuat lah ya. Yi Qiansheng sang dewa pedang paling dihormati di wilayah ini. Penasaran kan kalian gimana Suyang bertemu dengan ketua sekte mereka? Nah, mari kita masuk ke bagian review buat part 100 episode 102-nya yang bakal rilis lagi di hari Sabtu. Oke guys, jadi nanti Suyang dan Sanyang bakal sampai ke tempat pertambangan. Tetapi sepertinya di sana bakal ada suatu barang yang sangat berharga nih. Seperti sosok naga biru yang merupakan harta legendaris. Harta itu membuat Suyang menjadi cukup tertarik dan ingin mengambilnya. Namun di tambang itu ada penguasanya yang menggunakan topeng hitam yang cukup kuat. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Nah loh, seru kan? Itu masih satu wilayah dengan sekte Wuji dan Yijian. Kita tunggu lagi di part 100 ya guys. Lenceshuanian di hari biasa, hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.